jadi sesuai rencana kita pagi kita membahas UAS KPB ya kemarin. Kita mulai nomor 1. Cari semua titik-titik dari fxy sama dengan e pangkat min y kali x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian tentukan jenis ekstrem pada titik tersebut. Ya ini fungsinya. Nanti bisa gini, kita untuk menguji ekstrem itu kita butuh turunan pertama dan turunan kedua untuk mengetahui ekstremnya. Itu. Kita cari dulu turunan parsial pertamanya ya. Ini fxxy, fyxy. Terus yang parsial kedua. Sebenarnya juga fyx kita cari, tapi kan karena fyx itu dia apa? Umumnya kan sama dengan fxy. Kalau emang turunan pertamanya dua-duanya kontinu itu nanti akan sama. Gitu. Jadi fxx, fxy, fyy. Kita hitung determinan ini ya D. Sebenarnya ini kan fx kali fyy dikurangi fxy kali fyx. Kalau yang rumus aslinya gitu, cuman ini kan karena diperumum ya, karena dia dianggap kontinu turunan pertama. Nah itu jadi fxy harus sama dengan fyx. Ya udah ketemu kan ya, jadi dari turunan pertama, turunan kedua, terus determinan ketemu. Nah sekarang kita bisa cari titik ekstrem ada di 3 tempat ya. Yang pertama kita bisa cari di titik stasioner ya. Titik stasioner dari fungsi dua variabel itu ya ketika kedua turunan parsial pertama itu 0 ya, dua-duanya 0. Jadi fxx nya 0, fyx nya itu 0 gitu kan. Bentuk ini kan dia hanya dipenuhi oleh x nya 0 ya kalau bentuk ini, karena ini kan yang ini nggak mungkin 0, berarti hanya x nya 0 agar bentuk ini bisa jadi 0. Terus untuk yang ini fyxy bentuk aslinya kayak gini ya. Terus tadi kita udah dapat x nya 0, kita masukkan jadi bentuk ini sehingga dipenuhi oleh y nya 0 atau y nya 2. Tapi kemarin itu waktu ujian emang sempat kelupaan ya, kalau ini tuh ada y nya tuh loh. Jadi terlanjur apa, barulah ketemunya tuh y nya tuh min akar 2 sama akar 2, karena sempat ada yang kelupaan. Tapi ini ya udah tak coba ulang, ternyata ada y nya, berarti faktornya segini, jadi 0 atau 2. Jadi kita ada 2 titik ya stasionernya, 00 sama 02 stasioner. Terus kita coba uji parsial kedua. Sekarang untuk titik 0,0 ya, dia determinannya itu kan kita masukin ke rumus determinannya tadi ya. Nah D nya kan ini ya rumus determinannya. Kalau 0, kita masuk ke sini itu jadinya nanti kan 2 kali e pangkat 0 terus dikali ini yang enggak ada x nya, ini 2 kali 2 4, dia positif ya. Kalau udah positif yang determinannya, sekarang kita coba cek turunan kedua terhadap x nya ya, fx nya positif atau negatif. Karena tadi juga dia positif. Nah, karena D nya positif terus fxx nya positif, titik ini merupakan titik minimum lokal ya. Itu tadi ingat ya. Jadi kalau determinan positif terus fxx nya itu positif, dia minimum lokal. Terus kalau fxx nya negatif, dia maksimum lokal. Di sini kan dia positif aja, jadi minimum lokal. Sekarang uji parsial kedua untuk titik 0,2. Ya determinannya kalau kita masukkan ke rumus determinan yang tadi itu 0,2. 2 kali e pangkat min 4 kan, dia y nya 2 ya. Ini x nya 0, ini habis. Ini kan 4 ya, 4 kurangi 4 kali 2 8 tambah 2 min 2. Ya determinannya tuh memang negatif ya, dia min 2 dikali 2 e pangkat min 4 berarti kan jadi
min 4 kali pangkat 4 dan negatif. Nah karena determinan negatif, titik ini bukan maksimum bukan minimum tapi apa, titik pelana atau saddle point. Ketika determinan itu negatif dia merupakan titik pelana atau saddle point, bukan maksimum bukan minimum. Sekarang itu singular ya kita cari ya. Singular itu ketika nggak bisa diturunin. Tapi bentuk fungsi ini ya yang diberikan ini itu bisa di continue dan dia di mana-mana loh ya. Continue di mana-mana terus dapat diturunkan di mana-mana gitu kan. Karena memang apa? Turunan parsial pertamanya itu ya dua-duanya selalu terdefinisi untuk berapapun nilai x dan y. Jadi dia memang tidak singular, tidak ada titik singularnya karena memang tidak dapat diturun di mana-mana. Selalu continue gitu kan turunannya. Pada suatu interval. Nah fungsi f yang diberikan itu dia terdefinisi di seluruh R2. Terus dikasih ini juga nggak dikasih batasnya kan dari interval berapa sampai berapa gitu. Jadi apa tidak ada batas interval untuk ini. Jadi ya titik ekstrim yang kita temukan yang itu tadi stasionernya saja yang kita bisa menemukan. Tapi secara umum memang 3 tempat yang bisa kita cari untuk apa titik maksimum atau minimum itu di 3 tempat secara umum. Oke, nomor 1 ada pertanyaan. Atau tidak ada? Dan lanjutnya nomor 2. Mas, tunjukin yang bagian gambarnya tadi dulu dong, tolong. Yang mana? Yang grafik nomor 1. Nomor 1 nggak ada grafiknya. Oh iya kah? Iya ada grafik nomor 1. Loh, berarti yang SS tadi grafik nomor berapa? Oh, grafik nomor 2 yang SS. Nomor 2 yang kelihatan grafiknya ini. Oke, aman Mas, lanjut. Nomor 2 itu hitung integral di daerah S. Berada dari fungsi ini di daerah S. Dengan S itu daerah dibatasi oleh apa? Kurva Y sampai 4x kuadrat dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau di gambar grafiknya kayak gini ya kira-kira dari integrasinya. Ini kayak S ya. Dia batasnya itu untuk yang kalau kita mau bikin X nya di dalam nanti kita harus hati-hati dalam menentukan batasnya. Kalau Y nya di luar kita ya langsung aja kan 0 sampai 4 kalau Y karena dia memang ya di luar. Kalau yang X nya kita pengen bikin X nya di dalam, kita hati-hati dalam batasnya untuk X. Kalau ada tongkat dibuat berjalan itu kan nanti ketika mentoknya paling kiri kan dia ketemu 0 ya. Nah sedangkan ketika ada tongkatnya di jalan ke kanan itu mentok-mentoknya ke kanan itu temunya akar 4 kurang Y. Jadi emang kurva ini kan dia Y itu 4 kurang X kuadrat. Terus berarti kan Y kan emang apa X kuadrat itu ya 4 kurang Y, jadi X nya akar 4 kurang Y gitu. Yang paling kanan mesti dia ketemu dengan kurva ini yang dia temui, bukan lagi apa garis tegak gitu ya. Oke, batasnya ini tinggal kita integralkan ya kan, yang X tadi batasnya 0 sampai akar 4 kurang Y, yang Y dari 0 sampai 4. Kalau mau ditukar misalnya Y nya dalam X nya luar boleh ya silahkan. Kalau aku mau pakainya yang ini, yang dibuat apa X nya dalam Y nya luar. Mau dibuat Y nya dalam X luar juga silahkan. Ya tapi tadi kita apa hati-hati dalam menentukan batasnya untuk yang dalam ya. Kalau luar emang langsung aja gitu kan ya, luarnya udah hilang nanti variabel X nya, jadi udah nggak perlu pakai X lagi. Dengan X itu kan dia karena di dalam, nanti kita harus hati-hati ya, jadi kita cari yang dalam bentuk yang ada Y nya biasa gitu. Soalnya persegi panjangnya emang enak dalam menentukan batasnya gitu kan. Sekarang kita integralkan ini. Di sini ada X kan cuma ini saja ya, cuma X ini saja.
Ini jadi X kuadrat per 2, yang lain tetap yang nggak berubah. Oke, batasannya 0 sama akar 4 kurang Y. Kalau 0 kita masukin dia udah jelas 0 karena ini ya 0 ya, jadi kita nggak perlu dikurangi, yang penting atasnya aja gitu. Terus kita masukkan ini kan X kuadrat jadi 4 kurang Y, karena akarnya hilang dikuadratkan. Terus ini bisa dicoret jadi tinggal E pangkat 2Y per 2. Oke, bentuk ini kita integral terhadap Y, jadi jadinya ya E pangkat 2Y per 4. Nah, bentuk ini memang harusnya udah pada nilai. Bentuk ini ya, ini 4 kita masukkan, 0 kita masukkan kan, kalau pada waktu jadinya jadi E pangkat 8, kalau 0 jadi 1. Nomor 2 ada pertanyaan. Oh, enggak ada nomor 2. Enggak ada, lanjut ke nomor 3. Ya, nomor 3 ini hitung integral yang luar itu dari min 1 sampai 0, terus yang dalam itu dari min akar 1 kurang X kuadrat sampai 0, 2 per 1 plus 8 dy dx. Ini berarti di sini Y nya di dalam, X nya di luar. Kalau dinyatakan S nya kan berarti begini ya. Sekarang coba kita ubah ke bentuk polar ya. Nah, di bentuk polar itu kita perhatikan ya, yang lingkarannya ini kan dia lingkaran satuan ya. Nah, sebenarnya bentuk ini ya, dia jadi lingkaran jari-jarinya satu, terus ada di O. Kita bisa tulis batasnya dari untuk R ya, jari-jari itu dari 0 sampai 1. Untuk tetanya ini kan dia di kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu berarti kan dari pi sampai 3 pi per 2. Di batas-batasnya ini. Terus fungsinya sekarang kita ubah ke bentuk polar ya. Nah, bentuk ini kalau kita ubah ke polar jadinya ini ya 2 per 1 plus R kuadrat. Untuk integral kan nanti rumusnya ya fungsi dalam bentuk polar ini terus dikalikan dengan R dr d theta. Kalau polar memang biasa cenderung itu sih, R nya di dalam, theta nya di luar. Untuk polar memang cenderung gitu biasanya. Tapi ini kita udah enak juga karena dia memang polarnya udah persegi panjang secara polar ya. Kalau di kartesius ya ini lingkaran, tapi kalau di polar ini persegi panjang secara polar. Nomor 3 itu. Ini integralnya ternyata 2R per 1 plus R kuadrat dr theta. Mantap buat substitusi ya, jadi kalau ini kan U itu 1 plus R kuadrat, itu DU itu 2R dr. Nah, tinggal batasnya kita ubah. R nya 1 berarti U nya itu 1, untuk R 1 nya 2. Ini berarti dia 2R dr ini kan dia jadi DU ya. Ini jadi U, berarti 1/U DU. Oke, ini dia jadi len mutlak, terus ini 2, 1 gitu kan. 2 jadi len 2, kalau 1 ya jadi 0, jadi udah ya ini. Terus len 2 d theta. Len 2 ini kan dia konstanta, kalau kita ada d theta tinggal dapat berarti jadi theta kan. Theta kali len 2, terus ini sehingga saya pi per 2 len 2. Ini kan yang ini 3 pi per 2 len 2, terus yang ini pi len 2 kan tinggal dikurangi jadi pi per 2 len 2. Nomor 3 ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Kita lanjut saja ke nomor 4.
buat sketsa dari tadi volume benda pecahan di urutan 1 di mana dia bilang koordinat berarti ya kayak x nya sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 0 gitu kan. Terus ada tabung, sebenarnya dia bukan tabung ya, ini lebih tepatnya itu kalau bentuknya nanti di sana tuh jadi oh ini sebenarnya bidang silinder sih dia ini. Jadi beda tabung ya, saya bukan lingkaran loh, penampangnya itu berbentuk parabola, lebih ke anu silinder parabola. Jadi silinder itu kan memang bidang yang garis-garis lurusnya itu sejajar gitu. Dia sejajar dengan sumbu X ya dia. Di gambar kayak gini nih, ini emang kita lihat ya silinder apa parabola itu memang agak susah kalau buat sketsanya sih. Nanti kita hitung volumenya, nah berarti kan supaya itu saudara integrasinya ya, dari integrasinya itu kan dia apa di dalam area ini ada garis x tambah y sama dengan 2 tuh, dia bentuk kayak gini. Nah kita kalau kita bakal kita lihat berarti s nya tuh ya 0 kurang dari x kurang dari, nah misal dipilih x nya di dalam berarti kita harus hati-hati yang atas kanannya. Yang kanan ini kan dia 2 kurang y ya, ini 2 kurang y juga. Y nya dia bebas kalau udah nggak ada x nya, jadi 0 sampai 2. Terus fxy kan berarti ini ya, z ini kan fxy 12 kurang 3y kuadrat. Di volumenya itu ya tadi integral ya dari 0 sampai 2 kurang y ini yang untuk x nya, terus yang y nya dari 0 sampai 2 ini 12 kurang 3y kuadrat. Ini dah enak ya, bentuknya polinom ya, jadi integralnya bener-bener enak kalau ini. Nanti hasil akhirnya ketemu 20, jadi volume benda pecahannya ada 21-an. Nomor 4 ada pertanyaan. Tidak ada. Ya, terakhir nomor 5. Daerah di kuadran 1 telah dengan kardioida R sama dengan 1 plus cos theta di luar lingkaran R sama dengan 1. Itu silinder pejal jika bagian atasnya itu terletak pada Z sama dengan Y. Nah, itu. Cari volumenya. Dari integrasinya itu kan berarti kalau kita bisa perkirakan dia di dalam kardioida ini terus dia di luar lingkaran ini. Dari integrasinya kayak di sini lah. Ini kan ada lingkaran, terus ada kardioida di sini nih, di luar lingkaran, di luar kardioida. Di S itu kan kalau untuk jari-jarinya dia dari 1 sampai 1 plus cos theta ya. Terus untuk jari-jarinya 1 sampai 1 plus cos theta. Sedangkan theta-nya dia dari 0 sampai pi per 2. Ternyata emang dia hanya di kuadran 1 ya. Kuadran 1 berarti 0 sampai pi per 2. Terus kalau FR theta itu dia yaitu R kali sin theta. Di integralnya berarti dia jadinya yang dalam itu pertama yang terhadap R itu 1 tambah 1 plus cos theta, terus ini 0 sampai pi per 2. Fungsinya tuh kan ini aslinya R sin theta tapi dikalikan R jadinya ini yang pada sin R sin theta di R theta.
R kan dia R kuadrat jadi R pangkat 3/3. Oke, kita masukin terus ini 1 ya. Sekarang kita kalau ini kita masukkan jadinya ini ya, R ke atas ini 1 jadi min 1 3. Misalnya diambil itu siapa? Misal U itu 1 plus cos theta. Di sini ya, berarti kan DU nya itu apa? Min sin theta d theta. Min DU berarti sin theta d theta. Jadi tetanya 0 ya kan, yang batas bawah ini kita boleh apa? Dia 2, yang atas tuh dapat 1. Karena berarti volumenya itu kan ya ini min integral sebenarnya dari min integral 2 sama 1 kan ya, sini bentuknya. Nah terus ditukar, berarti ini minnya hilang, ini ketukar ya, jadi 1 bawah 2 atas. Terus berarti ini kan yang pertama ini kan pangkat 3/3 berarti pangkat nomor 12 dia bisa lah. Pangkat nomor 12. Terus yang ini kan ada min sepertiga, jadi U/3. 2 dimasukin jadi 16/12 kurangi 2/3, 1 dimasukin ya 1/12 tambah 1/3, dia 11/12. Cuman kemarin waktu sebenarnya agak lupa juga, ini min 1 jadi ketemunya 15/12 karena lupa angka min 1 itu. Cuma ketika ini kita hitung ya, apa itu 16/12 dikurangi 1/12 jadi 15/12. Ini yang saya lupa itu yang kemarin 11/2. Di volume itu 11/12 satuan. Menerima ada pertanyaan? Tidak ada. Kita coba di stop record dulu aja.